Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas pembelajaran pola penyerangan dan pertahanan dalam permainan bola kecil. Karena sebelumnya kita sudah membahas dalam permainan bola besar. Permainan bola kecil ini yang akan kita bahas yang pertama adalah permainan bulu tangkis. Permainan bulu tangkis ini bisa kita jalankan, maka kita harus memiliki taktik dan strategi, karena taktik dan strategi ini merupakan komponen yang sangat penting dalam sebuah permainan bulu tangkis agar kita mampu untuk memenangkan sebuah pertandingan. Namun ada hal yang lebih penting lagi daripada taktik dan strategi ini, ya. Yang lebih penting lagi adalah untuk mendukung taktik dan strategi itu ada dua aspek yang mendukungnya agar taktik dan strategi kita ini bisa berjalan, ya. Yang pertama itu adalah pola penyerangan. Yang kedua itu adalah pola pertahanan. Yang pertama pola penyerangan. Pola penyerangan ini dalam permainan bulu tangkis itu adalah seorang penyerang yang baik itu memikirkan bagaimana dia mampu hanya mengeluarkan sedikit energi tapi dia bisa membuat poin. Nah, itulah pemain penyerang yang bagus, ya. Nah, itu pola penyerangan. Jadi pola penyerangan ini bisa kita lakukan dengan cara smash, ya, mengecoh lawan kiri kanan. Nah, kita digunakan untuk kreatif dalam bermain, ya. Oke, dalam pola penyerangan ini untuk permainan itu pemain tunggal, ada pemain ganda. Karena pemain tunggal ini adalah pemain bulu tangkis, pemainnya dilakukan dengan cara 1 lawan 1. Karena tidak ada pemain tunggal ini yang melakukan 2 lawan 2, ya. Oke, pemain tunggal itu dalam permainan bulu tangkis itu sangat dibutuhkan. Yang pertama energi, yang kedua adalah kesabaran, ya. Kesabaran dalam bermain, kemudian keuletan dalam bermain bulu tangkis dari pemain tunggal. Pemain ganda, ya. Pemain ganda itu kita lakukan 2 lawan 2 karena tidak ada pemain ganda, kita lakukan 1 lawan 1, ya. Nah, kita lanjutkan. Dalam permainan ganda itu dua orang pemain ini dia harus satu jiwanya. Karena nanti kalau satu pemain saja, karena pemain ganda ini satu pemain teman kita aja tidak fit atau tidak menunjukkan penampilan yang bagus, maka itu akan mempengaruhi ke temannya, ya. Oke. Jadi pemain ganda itu kita harus fit secara fisik dan siap secara fisiologisnya, ya, psikologisnya. Ke aspek yang kedua adalah pola pertahanan. Di sini pola pertahanan dalam permainan bulu tangkis ini sangat penting agar taktik kita bisa berjalan. Pola pertahanan. Bagaimana caranya kita untuk mempertahankan daerah kita sendiri dari serangan lawan dan kita bisa mengembalikan shuttlecock yang melewati atas net sehingga tidak dapat dikembalikan oleh lawan, ya. Pertahanan yang baik dapat terjadi dengan taktik dan strategi yang tepat dan terarah, ya. Oke, kita lanjutkan. Pola pertahanan. Pola pertahanan ini dapat kita bagi menjadi 3, ya. Menjadi 3 macam. Yang pertama itu adalah sistem bergantian, yang kedua sistem front and back, yang ketiga sistem berdampingan. Nah, kita bahas satu persatu. Sistem bergantian itu. Yang pertama kita bahas adalah pola pertahanan sistem set by set, ya. Set by set. Dalam sistem ini pemain akan membagi 2 bagian setiap pemain, 2 bagian lapangan. Misalnya kalau lapangan itu posisinya seperti ini, ya. Kita anggap ini adalah net, ya. Ini net. Maka kita bagi 2 nih posisi ini. Satu ini, satu lagi yang ini. Setiap pemain memiliki tugas masing-masing. Misalnya si A itu tugasnya dari depan net sampai ke garis belakang ini tugas si A. Tugas si B di depan net sampai ke belakang garis belakang itu area si B, ya. Jadi tugasnya masing-masing ada. Nah, setelah kita membagi tugas kita ini, tentu ada dalam strategi ini berbagai macam
kelemahan dan kekurangan setiap pola pertahanan yang kita lakukan, ya. Mari kita lihat apa-apa aja kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan dari pola pertahanan sistem berdampingan ini. Kelebihannya ini adalah sistem pola pertahanan yang mudah dilakukan dan mudah diterapkan bagi atlet pemula maupun orang yang baru belajar. Tidak susah menerapkannya, ya. Apa kelebihannya? Kelebihan sistem ini adalah kelemahannya. Kalau kelemahannya ini kelemahannya, kalau kita mendapatkan sebuah lawan yang bagus, lawan yang pintar, maka pemain atau teman kita yang lemah, ya, pemain atau teman kita yang lemah akan dapat tekanan dari pemain lawan. Akan mendapatkan tekanan secara terus menerus dengan cara melakukan smash kepada teman kita yang sebelah, dan kita tidak bisa membantunya karena itu dimasuk di area dia. Karena kalau kita membantunya bisa jadi salah diskomunikasi. Kalau diskomunikasi, maka lawan akan mendapatkan poin buat dia, maka kita akan kehilangan 1 poin. Kemudian yang kedua, pemain tidak dapat efektif untuk menyerang, kurang efektif untuk melakukan penyerangan kalau tidak di area dia, ya. Kurang leluasa, kecuali mungkin di daerah dia mampu melakukan pola penyerangan yang bagus. Kemudian pemain diharuskan menguasai lapangan dari depan sampai ke belakang. Kalau kita pemain bulu tangkis itu menguasai area dari depan sampai ke belakang, karena di sini tadi kan area di depan sampai ke belakang, ya. Kita harus menguasainya karena kita sudah dibagi area masing-masing. Ini si A, ini si B, ya. Nah, ini kita harus menguasai dari depan sampai ke belakang. Ini memerlukan energi atau fisik yang kuat, ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan, ya. Lanjutkan, yang selanjutnya adalah sistem front and back, ya. Sistem front and back ini adalah sistem saat bertahan kita bagi area itu menjadi dua bagian. Kalau yang tadi kita membaginya adalah secara vertikal, nah kalau di front and back ini kita bagi menjadi 2 bagian secara horizontal, ya. Ini si A, ini si B, ya. Nah, kalau sistem ini yang di depan, ini yang di belakang, ini front and back, ya. Oke, jadi apa kelemahan dan apa kelebihannya dalam menggunakan front and back, ya. Kalau kelebihannya, formasi ini sangat baik kita lakukan untuk melakukan penyerangan, ya. Untuk melakukan penyerangan ini sangat baik, ya. Ini si A, ini si B, ya. Nah, ini untuk melakukan penyerangan ini sangat baik di sini. Melakukan smash atau melakukan tipu silang, ya, kiri kanan. Kemudian yang kedua, memungkinkan untuk mengcover pemain yang lebih lemah ke dekat net. Jadi kalau pemain A ini rasanya lemah, maka kita suruh dia ke depan di dekat net biar bisa pemain B ini untuk mengcover pemain A, ya, seperti itu. Kekurangannya atau kelemahannya apa? Kelemahannya ini saat dapat serangan. Nah, kalau kita mendapat serangan dari lawan, lawan mudah menekan pemain belakang, memulai kiri dan hampir dari pemain belakang dari sisi kanan maupun dari kiri. Hampir tidak mungkin pemain belakang ini untuk menguasai semua pukulan smash yang dilancarkan oleh lawan, ya. Pemain belakang ini azab oleh pemain lawan melakukan smash kiri, smash kanan, pemain depan tidak bisa membantu, ya. Kalau tidak ada pemain B ini memiliki kondisi fisik yang bagus, maka dia akan mudah kebobolan dan lawan akan senang melakukan penekanan terhadap pemain B. Itulah kekurangannya, ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan. Sistem yang ketiga adalah sistem pertahanan secara bergantian. Sistem pertahanan secara bergantian ini merupakan sistem yang diterapkan dari 2 sistem yang telah kita jelaskan tadi. Yang pertama set by set, yang kedua front and back, ya.
karena sistem bergantian ini atau sirkulat ini seperti ini ya. Ini simbol lapang. Yang tadi adalah set by set, kita bagi dua. Ini si A, ini si B. Kalau sistem front and back, kita bagi dua juga, tapi si A di depan, si B di belakang. Nah, kalau untuk sistem pertahanan secara bergantian ini, kita bisa melakukan set by set bisa menggunakan front and back. Jadi kita mutar gantian, menutupi kekurangan ya, menutupi saling kekurangan. Oke, kita lihat apa kelebihan dan apa kekurangannya. Kalau kelebihan ini untuk mengantisipasi serang lawan dengan mudah, sangat mudah kita mengantisipasi lawan karena kita leluasa untuk bergerak. Seandainya teman kita itu misalnya dia berada di sini, si A di sini, maka yang si B di belakang ini harus pergi ke depan ya. Kalau si A di depan, maka si B pergi ke belakang. Atau si A-nya berada di samping ya. Kalau si A-nya berada di sini, maka si B harus berada di sini. Jadi diputar terus ya. Nah, jadi untuk mengantisipasi serangan lawan ini kita mudah, nggak susah. Seperti itu ya. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya, nah ini dia. Memang dalam setiap permainan di dalam olahraga itu yang dibutuhkan adalah fisik ya. Fisik. Kalau fisik orang ini bagus, strategi dan taktik itu akan berjalan dengan lancarnya. Tapi kalau fisiknya ini no, maka strategi dan taktik tidak bisa kita jalankan secara maksimal ya. Oke. Nah, sekian penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya. Jangan lupa penjelasan dari permainan bulu tangkis dari Bapak. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Silakan dipahami video penjelasan Bapak tadi. Kemudian buat sebuah ringkasan rangkuman dari apa yang telah kamu pahami dari penjelasan video Bapak tadi. Jadi nanti tolong dikumpulkan lewat classroomnya, dikirimkan nanti ya. Dan jangan lupa bagi anak-anak Bapak yang masih belum mensubscribe channel Bapak, silakan di subscribe dulu. Dan jika ada pertanyaan silakan di komen di